Halo, perkenalkan nama saya Evan, dan di sebelah saya ini adalah mesin uap Hero. Tahukah teman-teman, ternyata mesin uap pertama itu diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh seorang ilmuwan asal Alexandria bernama Hero. Nah, bagaimana kita membuat mesin uap itu dalam bentuk yang lebih sederhana dan modern? Itulah akan kita lakukan hari ini. Uap air di dalam ini akan berubah menjadi energi tekanan, dan tekanan ini akan berpengaruh pada laju putaran. Nah, putaran yang juga dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Contohnya, di sini diameter dari ujung pipa, bisa dari panjang pipa, bisa dari massa beban, bisa dari volume air, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan bereksperimen dengan dua variabel. Variabel pertama adalah volume air di dalamnya, variabel kedua adalah massa beban. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh mereka berdua terhadap efisiensi itu? Manakah yang lebih efisien? Bebannya lebih berat atau bebannya lebih ringan? Volume yang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Nah, hari ini kita akan bereksperimen dengan mesin ini agar kita dapat mengetahui pengaruh dan perbedaan setiap efisiensi dari variasi beban gantung dan volume air yang akan digunakan. Selain itu, kita juga akan melihat manakah sih variasi yang paling efisien. Sebelum kita ke eksperimennya, tentu aja alatnya itu harus kita buat terlebih dahulu. Alat ini bisa kalian buat sendiri di rumah karena bahan-bahannya cukup mudah untuk didapatkan. Yang pertama ada kaleng gas, lalu ada pipa tembaga 3 mm, di bawah sini ada sekrup, di atas sini ada mur, dan kawat 2 mm. Untuk penyangganya, kayu dan kawat 2 mm saja. Lalu untuk alat-alatnya, yang pertama ada suntikan untuk mengisi air di dalam mesinnya, ada timah dan solder, lalu ada korek api, pembakar spiritus, cutter besar, obeng, yang terakhir tang. Nah, pengukuran akan dilakukan menggunakan dua buah variasi beban dan dua buah variasi volume air. Yang pertama, variasi beban itu menggunakan koin 500 dengan berat 3,1 gram. Yang kedua menggunakan koin 1000 dan koin 200 dengan berat total 6,88 gram. Variasi air yang pertama adalah menggunakan volume 9 ml dan yang kedua menggunakan volume 15 ml. Langsung saja kita ke eksperimennya. Ini merupakan variasi pertama menggunakan 3,1 gram massa beban dengan volume air 9 ml. Jarak tempuh antara titik paling bawah dengan titik paling atas yaitu 50 cm dengan selisih masing-masing setiap sel double tip itu 10 cm. Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dan setiap variasi kita melakukan hal yang sama. Setiap data yang kita ambil barusan akan diolah menggunakan aplikasi bernama Affidemux. Kita akan mencari titik awal si koin ini menyentuh garis awal atau titik 0 cm. Tepat di garis ini, 11 detik, hingga dia mencapai titik akhir yaitu 50 cm. Nah, di sini. Nah, berarti kita tinggal mengurangi waktu di akhir yaitu 25,366 detik dikurangi dengan waktu awal yaitu 11 detik. Dan ini diulangi sebanyak 2 kali dan kita mendapatkan nilai rata-rata untuk setiap percobaan. Nah, dari rata-rata ini kita dapat menggunakan rumus untuk mencari kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, dan jaraknya yang tempuh ini merupakan 0,5 meter atau 50 cm, dan waktunya menggunakan waktu rata-rata di setiap percobaan, dan kita mendapatkan kecepatannya untuk setiap variasi segini. Nah, bisa dilihat kalau misalkan dari data ini, yang paling cepat adalah versi ketiga, yaitu menggunakan 15 ml air dengan massa 3,1 gram. Sedangkan yang paling lambat merupakan variasi kedua, yaitu menggunakan massa 6,88 gram dan volume air 9 ml. Nah, sekarang kita dapat menggunakan rumus W per T untuk mencari daya output. Nah, yang pertama, W-nya kita ubah menjadi F dikali S. Lalu, karena S per T itu sama dengan kecepatan, maka kita sederhanakan menjadi F dikali V. F sendiri juga dapat kita sederhanakan lagi menjadi M dikali A, dan M dikali A itu kan bisa A-nya digravitasi karena ke bawah vertikal, maka F sama dengan M dikali 9,8 meter per second. Maka rumus sederhana dari P output adalah massa dikali 9,8 dikali kecepatan.
Massa yang diambil dalam kilogram, gravitasi dalam meter per second, dan kecepatan juga dalam meter per second. Ini merupakan daya output yang kita dapatkan untuk setiap percobaan. Sekarang kita akan mencari daya input. Daya input diukur dengan memanaskan air sambil diukur. Pertama-tama, kita masukkan 100 ml air terhadap replika mesin menggunakan barang-barang yang sama, bahan-bahan yang sama, seperti kaleng gas dan lain-lain. Lalu kita kalikan dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, yaitu kalor jenis dari air itu sendiri, dan delta dari suhunya, yaitu suhu akhir minus suhu awal. Kita dapatkan 37,5 derajat Celcius. Dibagi dengan waktu pemanasan, dari waktu suhu awal hingga suhu akhir. Kita dapatkan 4 menit 3 detik atau 243 second. Maka P input adalah 64,81 watt atau 65 watt. Setelah mengetahui daya output dan daya input, kita dapat menghitung efisiensi menggunakan rumus daya output dibagi daya input dikali 100%. Ini merupakan diagram batang yang diperoleh dari keempat variasi. Dapat dilihat bahwa ternyata semakin besar massa beban, maka semakin besar pula nilai efisiensinya. Ini dibuktikan dari variasi kedua yang menggunakan beban 6,88 gram yang lebih tinggi dari grafik variasi ke-1 yang menggunakan beban 3,1 gram. Begitu juga dengan volume, di mana semakin besar volume air, maka semakin besar juga nilai efisiensinya. Ini dibuktikan dari variasi ketiga yang menggunakan volume 15 ml yang efisiensinya lebih besar dari versi pertama menggunakan volume air 9 ml. Namun, tetap saja ada beberapa faktor di luar kendali yang akan mempengaruhi kinerja mesin uap ini, seperti tidak konstannya perputaran mesin, gaya gesek, dan lain-lain. Logikanya, semakin besar volume air dan juga semakin berat massa beban, maka gaya gesek antara mesin dengan kawat di bawahnya akan semakin besar. Ini juga dapat dilihat dari grafik yang walaupun mengalami kenaikan angka efisiensinya semakin menurun setiap grafiknya. Pada variasi ketiga dan keempat, tidak sedrastis variasi ke-1 dan kedua. Nah, dari keempat variasi yang telah kita coba, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah volume air dan massa beban berpengaruh terhadap kecepatan, daya output, dan juga efisiensi dari mesin uap Hero. Semakin besar massa beban dan volume air, maka semakin besar juga efisiensinya. Sekian dulu percobaan kali ini, sampai jumpa di percobaan berikutnya.